Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, ahibati billah, setelah rampung dari pembahasan al-ghasbu, harta rampasan, kita beralih ke bahasan baru, yakni asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah, syuf'ah. Baik, sesaat lagi kita akan tahu apa itu asy-syuf'ah. Baik, kita mulai. Asy-syuf'atu ta'rifuha. Syuf'ah definisinya, pengertiannya, asy-syuf'atu bi dhammil mu'jamati wa sukunil fa. Syuf'ah dengan di dhamma huruf sinnya. Jadi al-mu'jamah adalah untuk membedakan dengan al-muhmalah, sin yang tidak ada titiknya, dengan sin yang ada titiknya itu shin, al-mu'jamah. Dan disukun huruf fa-nya, jadi bacanya asy-syufa'. Ya, karena bisa saja orang membacanya asy-syafa' atau asy-syifa'. Maka dengan adanya dhabt atau penentuan cara membaca dengan huruf-huruf ini, maka akan menghilangkan berbagai macam kemungkinan cara membacanya. Wa hiya lughatan, syuf'ah secara bahasa, ma'khudhatun minasy-syaf'i wa huwa az-zawj, terambil dari kata asy-syafa', ya, yang berarti az-zawj, pasangan. Asy-syafa' bermakna az-zawju, pasangan. Asy-syafa' juga ikhwafillah bermakna genap, karena berpasangan. Kalau ganjil kan cuma sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat Al-Fajr, wasy-syaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Maka dikatakan asy-syafa' genap karena ada pasangannya. Kalau al-watr, witir, ganjil, cuma sendiri. Apa maknanya kira-kira di sini? Apa hubungannya dengan pasangan? Maksudnya ikhwafillah, pasangan di sini adalah bermakna memadukan sesuatu. Pasangan suami istri misalnya, tadinya sendiri, tadinya jomblo, kemudian mereka menikah, akhirnya mereka berpasangan. Mereka bisa memadu cinta kasih yang halal, yang syar'i.
Jadi di sini yang kita tarik dari makna secara etimologi bahasa adalah memadu. Apa yang memadu hal apa di sini? Memadukan apa? Memadukan harta kepemilikan. Nah, ini kaitannya masih masalah muamalah ya. Memadukan harta kepemilikan dengan mitra atau rekan syirkahnya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu sehingga bisa jelas. Wa fi syar'i, dan secara terminologi syariat, syuf'ah itu adalah intiqalu hissati syarikin ila syarikin, berpindahnya hak kepemilikan dari rekan atau mitra bisnis, mitra syirkahnya atau rekan sekongsinya, ya, berpindah hak kepemilikannya. Kanat intaqalat ila ajnabiyyin bimithlil 'iwadil musamma. Dengan mendapatkan perpindahan itu menghasilkan pendapatan ganti yang jelas. Jadi andai kata barang atau benda yang dimiliki oleh si A misalnya berpindah kepada ajnabi, ajnabi artinya orang asing, pihak asing, ya. Seperti kita menjual barang kepada orang yang tidak kita kenal, tentu saja dia akan membayar dengan al-iwad, dengan ganti yang jelas. Seperti itu juga ketika barang yang kita jual berpindah kepada mitra kita sendiri, rekan syirkah kita sendiri. Nah, sebelum lanjut ikhwafillah, jadi syuf'ah ini salah satu hal yang menunjukkan indahnya syariat Islam. Karena hikmah dibalik disyariatkannya syuf'ah ini adalah menafikan atau menolak kemudaratan. Jadi maksudnya begini ikhwafillah, ketika kita punya barang yang hendak kita jual, ya, syariat memberikan tuntunan yang luhur. Tawarkan dulu kepada mitramu, kepada rekanmu, kepada orang yang kamu kenal. Jangan tawarkan kepada ajnabi. Itu tadi kalimat ajnabi, pihak asing yang tidak kamu kenal. Untuk apa? Menolak mudarat. Kita mau jual tanah misalnya, ikhwafillah, atau rumah, ya, sebaiknya kita jualnya atau kita tawarkan terlebih dahulu kepada orang yang kita kenal. Tawarkan kepada orang yang kita kenal lebih dahulu. Kenapa? Kalau pihak asing yang tidak kita kenal, bisa jadi dia membeli rumah kita atau lahan kita, tanah kita, dia tinggal di situ, dia hanya datang membawa masalah bagi orang-orang yang sudah tinggal di situ lebih dulu. Datang membawa mudarat. Kita tidak kenal. Orang asing itu orang yang rusak akidahnya. Dia beli rumah kita, dia beli lahan kita. Dia bisa merusak tetangga-tetangga kita yang mungkin dulu kita sudah pernah dakwahi, sudah lumayan bagus berislamnya. Makanya ini luar biasa keindahan syariat. Dengan ajaran syuf'ah ini, kita dianjurkan untuk tawarkan dulu kepada mitramu, kepada rekan syirkahmu, jangan kepada pihak asing. Yang penting itu tadi bimithlil 'iwadil musamma, mendapatkan ganti yang jelas. Nah, ya, mudah-mudahan ikhwah sudah memahami definisi syuf'ah. Baik. Bahasan berikutnya, ma takunu fihi syuf'atu. Dalam hal apa saja syuf'ah ini berlaku? Dalam perkara apa saja syuf'ah ini berlaku?
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau langsung bawakan dalil dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan syuf'ah, berlakunya syuf'ah pada setiap yang tidak bisa dibagi. Di harta, barang, benda yang tidak bisa dibagi. Nah, itu syuf'ah berlaku pada setiap yang tidak bisa dibagi. Fa idza waqa'atil hududu, oleh karena itu jika jelas batas-batasnya, artinya seperti lahan misalnya atau rumah, jelas batas-batasnya mana, patoknya mana, wasurifatit turuq, dan juga jalan-jalan yang sudah diatur jelas, harus ada kejelasan. Batas-batasnya, jalan-jalannya jelas, sudah diatur, ditentukan. Fala syuf'ah, maka ini tidak berlaku syuf'ah padanya. Hadis sahih derajatnya, riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. Nah, mungkin kita masih perlu penjelasan lebih lanjut makna hadis ini. Beliau kemudian mengatakan, faman kana lahu syarikun fi ardin, oleh sebab itu barang siapa yang memiliki rekan atau mitra dalam hal tanah atau lahan. Jadi ada tanah bukan milik kita sepenuhnya, ada teman kita juga bermitra dengan kita, bersekutu, berserikat dengan kita dalam kepemilikan tanah tersebut. Au haitin, atau kebun, au darin, atau rumah, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Nah, inilah hukumnya. Disinilah syuf'ah berlaku. Fala yabi'u hatta ya'ridu ala syarikihi, maka jangan dia menjual, apakah itu lahan, kebun atau rumah, jangan dia menjualnya sebelum dia menawarkan kepada rekannya, kepada teman sekongsinya atau mitra syirkahnya. Tawarkan dulu kepada orang yang kita kenal, jangan kepada ajnabi, kepada pihak asing. Kemudian keterangan berikutnya, fa in ba'a qabla al-'ardi 'alaih fa huwa aula bil mabi'. Jika dia terlanjur menjualnya sebelum dia menawarkan kepada rekannya, kepada mitranya, kepada teman sekongsinya, maka rekannya itu, mitranya itu lebih berhak terhadap barang yang dia jual tersebut. Dia bisa membelinya kembali. Nah, dia bisa membelinya kembali. Ya itu tadi, karena tujuan syuf'ah ini adalah menolak mudarat. Ya, bisa jadi tidak tertutup kemungkinan, bahkan besar kemungkinan pihak asing ini kehadirannya mendatangkan mudarat. Ya. Maka tawarkan dulu kepada mitra kita, kepada rekan kita, kepada orang yang kita kenal. Nah, berikutnya kata beliau, an Jabirin, hadis yang lain tentang syuf'ah, masih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kanat lahu nakhlun au ardhun, barang siapa yang mempunyai kebun kurma atau tanah, lahan,
fala yabi'uha, maka janganlah dia menjualnya, hatta ya'ridaha ala syariki, sampai dia menawarkannya kepada rekannya, kepada mitranya. Ya. Hadis sahih, derajatnya riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Baik, hadis berikutnya, wa an Abi Rafi', dan dari Abu Rafi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyariku ahaqqu bisaqabihi makan. Mitra, rekan satu syirkah, teman sekongsi dia dalam sekutu syirkah dia, itu jauh lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia, karena dia yang lebih tahu, dia yang sudah kenal dengan keadaan kita. Ya, termasuk kita bertetangga misalnya ingin menjual sesuatu, tawarkan kepada tetangga kita terlebih dahulu. Dia lebih berhak atas apa yang dekat dengannya. Ini hadis derajatnya sahih riwayat Ibnu Majah. Baik, itu tadi ikhwafillah dalil-dalil dalam hal apa syuf'ah itu berlaku. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, asy-syuf'atu bil jiwari idza kana bainahuma haqqun mushtarak. Syuf'ah dengan jiwar, tetangga. Berlakunya syuf'ah dengan tetangga jika antara keduanya terdapat hak milik bersama. Ya, ini juga berlakunya syuf'ah, bahkan sangat ditekankan syuf'ah di antara sesama tetangga apabila ada hak milik bersama, seperti dalam hal jalan. Ya, jalan kita, jalan poros kita untuk masuk ke rumah kita, mengakses ke rumah kita, juga jalannya tetangga. Kita mau jual tanah itu, jangan cari orang lain, jangan cari ajnabi, pihak asing, tawarkan dulu kepada tetangga. Karena ini mudaratnya lebih besar masalah jalan ini. Ya, kalau orangnya itu orang baik, orang soleh, orang yang bisa rukun bertetangga, hidup damai bertetangga, bagaimana dengan pihak asing yang justru membawa mudarat? Maka hidup bertetangga sangat lebih ditekankan lagi, diberlakukan syuf'ah. Baik, keterangannya sebagai berikut. Wa idza kana bainal jaraini haqqun mushtarakun, apabila di antara dua tetangga terdapat hak milik bersama. Di antara dua tetangga terdapat hak milik bersama. Contoh, min tariqin, jalan. Ini yang sering menyebabkan sengketa. Ya, antum pasti biasa suka lihat berita ada orang menembok ya, jalannya tidak bisa dilewati tetangganya. Ya, sampai seperti itu. Ya, tetangga sendiri dia tembok. Ya, jalannya, sampai di berita itu dia kasihan, tetangganya harus melompati tembok itu, anak-anak harus pakai kursi kemudian manjat melewati batas tembok yang dia pasang. Nah, Allahul musta'an. Maka apabila di antara tetangga terdapat hak milik bersama, contohnya jalan, auma, air, sumur misalnya. Di sebagian tempat kan ada satu sumur dipakai berdua ya. Ya. Sumur, bahkan dulu waktu kecil ya, rumah kami bertetangga satu sumur itu ya dibagi dua. Jadi sumurnya itu sumur timba, ya kita bagi dua. Nah, biasa seperti itu. Nah, ini sangat biasa sekali terjadi di antara tetangga, sehingga luar biasa syariat syuf'ah ini.
Sehingga apa? Kata beliau, sabatatis syuf'atu likullim minhuma. Maka berlakulah syuf'ah untuk masing-masing kedua tetangga ini. Kalau berlaku syuf'ah, ya berlakulah hukum ketentuannya. Apa itu? Fala yabi'u ahaduhuma hatta yasta'dzina jarah. Jangan salah seorang dari tetangga ini menjual hak milik tadi bersama sampai dia meminta izin kepada tetangganya. Ya. Jangan dia menjual sampai minta izin kepada tetangganya. Tadi untuk menghindari mudarat. Wa in ba'a min ghairi iznihi kana aula bil mabi'. Dan jika dia menjual tanpa seizin tetangganya, maka tetangganya itulah yang jauh lebih berhak untuk membeli kembali yang dia jual tadi. Ya. Sampai seperti ini khawafillah. Luar biasanya syariat agama kita. Nah, taib dalilnya tentang syuf'ah pada tetangga ini masih dari sahabat yang sama, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al jaru ahaqqu bi syuf'ati jarih. Tetangga jauh lebih berhak mendapatkan syuf'ah dari tetangganya. Yuntadharu biha wa in kana ghaiban. Dia mesti ditunggu jika dia tidak ada di tempat, ghaib, bepergian. Tetangganya bepergian, dia sudah mau jual, ada orang yang nawar. Tetangganya ghaib, tidak ada di tempat, lagi safar, lagi bepergian, tunggu dulu sampai seperti itu. Jangan dijual dulu. Yuntadharu biha. Subhanallah. Ditunggu. Atau kalau zaman sekarang bisa kita hubungi dengan telepon, dengan video call dan lain sebagainya. Tunggu persetujuannya, minta izin dulu. Yuntadharu biha wa in kana ghaiban. Kalau zaman dulu tidak ada telepon, ya harus nunggu pulang dari safarnya. Idza kana tariquhuma wahidan. Kalau ini syaratnya, jika jalan menuju yang mengakses rumah keduanya, tetangga A dan B itu satu, milik bersama, hakun mustarak. Tapi kalau masing-masing punya jalan, ya lahannya beda-beda, ya itu tidak perlu berlaku syuf'ah. Hanya pada yang menjadi milik bersama untuk menghindarkan diri dari mudarat. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalil yang lain, an Abi Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Rafi', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jaru ahaqqu bisaqabihi. Tetanggalah yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan atau atas apa yang dekat dengan dia, mendapatkan apa yang dekat dengan dia. Ya, jadi kalau ada apa-apa, tawarkan dulu kepada tetangga. Dia yang lebih berhak untuk mendapatkan sesuatu yang akan kita jual, karena dia yang paling dekat dengan keberadaan kita. Hadis hasan sahih, riwayat Bukhari dan yang lainnya. Dan alhamdulillah, hibadibillah, selesailah satu pembahasan penting dalam fikih muamalah yang bernama asy-syuf'ah. Mudah-mudahan kita telah tercerahkan dan memahami perkara ini. Insyaallah taala kita sambut pembahasan yang baru yang merupakan pembahasan terakhir di Kitabul Buyu', kitab jual beli, yaitu al-wakalah, masalah perwakilan ya dalam muamalah. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.